Halo, apa kabar para mahasiswa sekalian? Terima kasih karena hari ini kita bisa berjumpa kembali di mata kuliah manajemen proyek perkuliahan minggu ke-6 yang akan membahas tentang work breakdown structure. Semoga Anda semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalani perkuliahan ini untuk masa depan Anda. Baik, materi hari ini adalah tentang work breakdown structure. Ya, di dalam slide 1 ini di judul sudah saya tunjukkan gambar kira-kira nanti bentuknya work breakdown structure ini atau WBS ini akan seperti contoh gambar yang saya tunjukkan pada slide 1. Mari kita bahas. Apa sih work breakdown structure ini atau bisa disingkat dengan WBS? Jadi, WBS adalah dekomposisi pekerjaan yang hierarki untuk memandu tim proyek dalam menjalankan proyek. WBS digunakan untuk memecah tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Secara visual, WBS mendefinisikan ruang lingkup proyek yang dapat dipahami oleh tim proyek karena setiap tingkat dari WBS dapat memberikan definisi lebih lanjut dan lebih detail dari pekerjaan yang harus dikerjakan. Nah, pemecahan ini akan memudahkan dalam pembuatan jadwal proyek dan estimasi ongkos serta menentukan siapa yang harus bertanggung jawab. Ya, jadi pada slide kedua ini menjelaskan tentang bagaimana WBS itu dibuat atau definisinya. Jadi WBS itu dekomposisi. Dekomposisi itu berarti pemecahan pekerjaan-pekerjaan menjadi istilahnya menjadi rincian yang lebih jelas gitu. Contoh misalnya kalau ada pekerjaan, pekerjaannya nanti kamu bagian sekretaris, kamu bagian humas, kamu bagian konsumsi, kamu bagian pendaftaran misalnya seperti itu. Lah, maka itu masih global, masih dalam istilahnya dalam rincian pekerjaan yang masih belum detail. Maka dari itu WBS akan membantu untuk mendetailkan. Oke, yang disebut dengan pekerjaan sekretaris itu nanti harus ngapain aja ya gitu. Kemudian pekerjaan humas nanti apa saja ya yang dikerjakan. Kemudian pekerjaan konsumsi nanti kira-kira yang harus dikerjakan apa saja ya. Nah, hal-hal yang menjadi lebih detail itu tadi maka akan lebih mudah digambarkan di dalam bentuk work breakdown structure. Ya. Nah, tentu saja dengan adanya pecahan-pecahan pekerjaan atau uraian-uraian pekerjaan yang lebih rinci ini akan jadi lebih mudah. Oh, kalau pekerjaan sekretaris itu harusnya ABCDE, maka yang A akan dikerjakan kapan, yang B dikerjakan kapan, yang C dikerjakan kapan, dan seterusnya. Nanti untuk mengerjakan yang A butuh berapa orang, butuh biaya berapa. Mengerjakan pekerjaan sekretaris yang C, itu nanti butuh orang berapa, butuh biaya berapa. Nah, inilah makna dari work breakdown structure. Jadi, dengan adanya work breakdown structure, pekerjaan-pekerjaan menjadi lebih detail, sehingga akhirnya dapat juga diketahui atau dibuat jadwal proyek untuk pekerjaan detail tersebut, kemudian estimasi ongkos dan siapa yang harus bertanggung jawab di dalam mengerjakan pekerjaan itu. Nah, kemudian WBS merupakan komponen dasar dari manajemen proyek yang menjadi masukan penting untuk proses manajemen proyek. Nah, jadi WBS merupakan cara pembagian pekerjaan dalam suatu manajemen proyek yang sesuai dengan definisi ruang lingkup proyek yang digambarkan secara terstruktur dan terperinci tanpa memperhatikan urutan pekerjaan yang menghasilkan deliverable secara spesifik. Pembuatan WBS termasuk ke dalam bidang scope management ya, kita sudah pernah bahas ada 9 macam. WBS disusun berdasarkan dasar pembelajaran seluruh dokumen proyek yang meliputi kontrak, gambar-gambar, spesifikasi. Kemudian, proyek diuraikan menjadi bagian-bagian dengan mengikuti pola struktur dan hierarki tertentu menjadi item-item pekerjaan yang cukup terperinci. Ya, jadi, di dalam slide 3 ini menjelaskan tentang WBS itu adalah dasar dari perencanaan manajemen proyek untuk lebih lanjut.
Jadi biasanya perencanaan manajemen proyek lebih lanjut akan susah dikerjakan atau setidaknya akan mungkin terjadi kekeliruan jika tidak ada WBS. Karena WBS itu kan memperinci pekerjaan gitu ya. Jadi seperti saya contohkan tadi, ada divisi A, divisi B, divisi C dalam kepanitiaan misalnya. Kemudian divisi A itu harus mengerjakan apa saja sih? Nah, mengerjakan apa saja ini yang sebenarnya penting untuk kita dapat melakukan perencanaan proyek secara lebih lanjut. Nah, itulah kenapa WBS itu sangat penting dan tergambarkan dalam bentuk struktur terperinci. Nah, struktur terperinci ini kan terkait dengan apa istilahnya ya, hierarki lah. Dikatakan hierarki itu karena ada urutannya, bukan urutan tapi ada apa istilahnya ya, ada inti dan uraian pekerjaannya. Contoh kayak tadi, bagian humas, bagian sekretaris, bagian konsumsi, bagian dokumentasi. Dan nanti pekerjaannya apa saja sih? Berarti kan sebenarnya kalau digambarkan dalam sebuah struktur, ada struktur utamanya adalah kepanitiaan. Kemudian di bawah kepanitiaan nanti ada divisi-divisi, ada divisi sekretariat, ada divisi sekretaris, ada divisi konsumsi, ada humas, ada dokumentasi misalnya. Lalu kemudian nanti yang divisi sekretariat ada sendiri pekerjaannya, kemudian divisi sekretaris ada sendiri pekerjaannya, kemudian yang job desk-nya humas nanti ada sendiri pekerjaannya apa saja. Nah, ini kan kalau digambarkan semacam hierarki vertikal dari atas ke bawah. Ya, inilah yang hendak disampaikan dalam slide 3 ini. Kemudian, sebuah WBS bukanlah daftar tugas yang terlalu rinci sebenarnya. Jadi dia memperinci tapi bukan terlalu rinci ya. WBS justru merupakan klasifikasi komprehensif dari sebuah lingkup proyek. Sebuah WBS bukanlah rencana proyek, jadwal proyek, ataupun diagram kronologis lainnya. WBS itu hanya menspesifikasikan apa yang akan dikerjakan, bukan caranya atau kapan. Nah, sebuah WBS bukanlah untuk menggambarkan hierarki organisasi, walaupun WBS dapat digunakan untuk menetapkan tugas dan tanggung jawab bagi para anggota. Ya. Maka pada slide ini menjelaskan bahwa WBS itu sebenarnya memperinci pekerjaan, tapi tidak terlalu rinci. Contoh misalnya, bagian administrasi nanti ngurusi pendaftaran, kemudian ngurusi menerima pendaftaran, kemudian nanti katakanlah mencetak sertifikat, kemudian nanti menggandakan materi misalnya seperti itu ya. Berarti kan ada macam-macam. Tapi kan tidak perlu sampai menggandakan materi dengan cara fotokopi atau kemudian menyiapkan soft file, itu tidak perlu. Jadi cukup yang sampai dengan rincian jelas saja yang mengatakan bahwa memang pekerjaan itu sudah cukup jelas harus dilakukan apa saja ya. Itulah kenapa dikatakan bahwa WBS itu bukan daftar tugas yang terlalu rinci, tapi klasifikasi secara menyeluruh dari sebuah lingkup proyek secara besar ya. Kemudian WBS itu juga tidak menunjukkan rencana proyek, tidak menunjukkan adanya tanggal, tidak menunjukkan adanya waktu, tapi dia menunjukkan adanya apa istilahnya ya, uraian pekerjaan yang harus dikerjakan ya. Nah, WBS juga tidak menggambarkan organisasi, jadi tidak menggambarkan direktur, kemudian atau ketua panitia, kemudian kepala bagian atau kemudian koordinator seksi, tidak menunjukkan itu. Sekalipun sebenarnya dengan menggambarkan WBS nanti akan kelihatan, oh kayaknya pekerjaan yang ini sebaiknya dikerjakan koordinator, oh pekerjaan ini dikerjakan oleh stafnya misalnya seperti itu, tapi tidak secara spesifik menggambarkan hierarki organisasi ya. Apa sih manfaat adanya WBS? Yang pertama, mengurangi kompleksitas. Nah, kenapa kok bisa mengurangi kompleksitas? Karena lingkup pekerjaan proyek ini kan besar ya, lingkup pekerjaan proyek ini banyak, maka dari itu untuk supaya tidak ada yang miss dari pekerjaan, maka dari itu dibantulah dengan membuat WBS ya, dibantulah dengan WBS, sehingga akhirnya dengan WBS ini hal-hal yang kompleks bisa diketahui karena sudah ada rinciannya. Oh, ketika nanti ya, suatu pekerjaan dalam sebuah divisi itu kompleks, dengan adanya rincian akan bisa dicari solusinya. Katakanlah dikerjakan 2 orang, 3 orang, atau kemudian
job desk itu dipindahkan ke bagian yang lain. Nah, misalnya seperti itu. Jadi WBS manfaatnya benar-benar dapat mengurai kompleksitas karena menunjukkan uraian pekerjaan. Ya. Kemudian yang kedua, perencanaan fasilitas penjadwalan dan pengendalian. Nah, ini berarti untuk next step lah ya, istilahnya tahap berikutnya. Setelah adanya WBS, maka akan dapat dibuat pengendalian dan penjadwalan. Dengan ada uraian pekerjaan, jadi akan diketahui, oh sebaiknya pekerjaan A berapa lama, pekerjaan B berapa lama, dan seterusnya. Ya. Kemudian tentu saja untuk estimasi biaya, karena kan sudah ada uraian pekerjaannya ya, sehingga bisa diketahui atau bisa dihitung lah ya, berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk melaksanakan rincian pekerjaan itu. Demikian juga dengan cost budgeting atau penyusunan anggaran, kemudian perencanaan manajemen risiko, serta identifikasi aktivitas. Ya. Nah, bagaimana membuat WBS? Yang pertama, WBS adalah daftar seluruh aktivitas. Jadi ini menggunakan rules 100% rules, artinya ya semua aktivitas dalam proyek itu dirinci di WBS. Sekalipun tidak terlalu rinci seperti yang saya contohkan tadi ya, tapi pokok-pokoknya dia terperinci. Jangan sampai ada satu aktivitas yang miss gitu ya, supaya nanti perencanaan penjadwalannya juga lebih mudah. Kemudian yang kedua, bentuk WBS dapat berupa format hierarki struktur organisasi ataupun format outline text. Ya, jadi kalau format struktur organisasi nanti bentuknya bagan, tapi kalau format outline text itu tulisan dalam bentuk tabel atau tulisan yang kemudian diberi penomoran-penomoran. Ya. Kemudian dibuat berdasarkan deliverables, proses dan project base. Jadi dibuat berdasarkan pada kemampuan proyek untuk bisa memenuhi keinginan klien, kemudian berdasarkan juga proses kerjanya bagaimana, dan juga fase-fase yang harus dijalankan dalam proyek tersebut. Kemudian membuat WBS tidak menunjukkan sequence pekerjaan. Sekali lagi, WBS itu bisa random ya, artinya pokok-pokok. Kan tidak harus yang namanya sekretaris sama sekretariat itu harus urut, sekretaris dulu baru sekretariat baru seksi konsumsi, itu kan tidak. Tetapi bisa random asalkan memang itulah rencana atau rangkaian proyek yang harus dikerjakan. Ya itu berarti menunjukkan tidak menunjukkan sequence pekerjaan atau urutan pekerjaan. Kemudian dibuat oleh orang yang kompeten dan yang akan mengerjakan proyek itu sendiri. Artinya jangan sampai orang yang tidak terlibat dalam proyek membuat WBS. Karena mampu membuat WBS itu jika orang tersebut terlibat di dalam proyek tersebut. Ya. Kemudian gunakan kode untuk menunjukkan identitas dan level hierarki pada semua elemen. Jadi membuat WBS tidak hanya sekedar menuliskan aktivitasnya saja, tetapi dikode supaya bisa tahu mana yang pekerjaan atau tipe task, mana yang tipe sub aktivitas atau dan aktivitas. Ya. Kemudian WBS harus memenuhi fungsi proyek dan persyaratan itu tadi, jadi secara komprehensif ya. Kemudian item WBS harus bisa dipertanggungjawabkan, artinya memang dikerjakan sungguh-sungguh sesuai dengan targetnya. Kemudian prosesnya merupakan iteratif, sedemikian disepakati. Lingkup yang terlihat dapat dijadikan sebagai sebuah baseline. Jadi proses pembuatan WBS itu iteratif itu artinya bertahap begitu ya, bertahap sampai dengan disepakati ruang lingkup yang sudah tertulis di dalam WBS itu sesuai dengan kesepakatan dan bisa dijadikan dasar untuk pembuatan proyek berikutnya. Itulah kenapa komprehensif dari pembuatan WBS itu penting, karena memang uraian-uraian pekerjaannya itu ya memang dari A sampai Z proyek itu selesai, dari mulai inisiasi sampai dengan closure-nya itu dapat gitu ya di dalam WBS. Kemudian minimal terdiri atas 2 level ya, minimal terdiri atas 2 level. 2 level itu terkait dengan kode ini tadi, gunakan kode untuk menunjukkan nih. Nah, terkait dengan kode minimal ada 2 level, di mana terdiri atas 1 level hasil dekomposisi. Jadi ada level pekerjaan dan ada level bawahnya adalah level dekomposisi atau uraiannya ya. Kemudian pendetailan level harus optimal, tidak terlalu detail tapi juga tidak terlalu general ya. Nah, ini yang disebut dengan kode dan juga hierarki dari sebuah WBS. Jadi WBS itu bisa dibuat dalam bentuk
bagan bisa dibuat dalam bentuk outline, gampangnya gitu ya. Nah, kalau bagan itu minimal yang disebut dengan 2 level itu adalah pertama projectnya apa, kemudian ini berarti level kedua, ini level ketiga, ini level keempat. Artinya level pertama adalah proyeknya. Proyeknya apa dulu nih? Proyek apa? Katakanlah project titik-titik-titik gitu ya, project apa gitu. Kemudian yang kedua, pada level 2 berarti task 1, task 2, task 3. Untuk mengerjakan proyek itu harus mengerjakan apa saja? Nah, berarti task 1, task 2, task 3. Nah, kemudian task 1 nanti yang dikerjakan apa saja? Nah, ini sub task 1. Terus kemudian nanti sub task 1 dikerjakan dengan cara apa saja? Atau apa saja yang dikerjakan? Masuk di work package 1.1.1. Jadi ini adalah level 1, level 2, level 3, level 4. Ya. Makanya di sini tuliskan 1, 1.1, 1.1.1. Ini berarti task 2, berarti 1.2, lalu work package 1.1.2. Sorry, ini masih garisnya ini ya. Sorry. Ini ya. Jadi task 2, task 3 nanti ngikutin. Task 1 ini sub task 1 terdiri dari, berarti pekerjaan 1 ada tugas atau komponen pekerjaan. Ini ada sub task 1, 11, 12, 13. Lah, sub task 11 itu ada 3 macam. Work package 111, work package 112, work package 113. Nah, ini contoh untuk yang area task 1. Artinya paling minimal ada 2 kode atau 2 level, yaitu level 1 level proyek, kemudian yang kedua adalah tugas atau komponen pekerjaan. Lebih lagi ada level 3 subtugas atau elemen dari komponen pekerjaan, atau juga paket pekerjaan atau aktivitas pekerjaan. Ya. Ada juga yang sampai level 5. Jadi pembuatan levelnya ini sebenarnya bebas aja. Kalau mau sangat detail ya itu bisa, cuma nanti kalau terlalu sangat detail nanti akan menyulitkan sendiri. Artinya terlalu kaku begitu ya. Tapi juga jangan terlalu tipis levelnya. Maka dari itu memang ada ketentuan minimal 2 tingkat. Ya, atau 2 level. Nah, ini saya ambil beberapa contoh untuk pembuatan rumah. Katakanlah tingkatan pertama yaitu pembuatan proyeknya rumah. Tingkatan kedua, tugas atau komponen pekerjaan. Untuk membuat rumah butuh apa saja? Butuh gali. Habis itu butuh buat pondasi. Habis itu butuh masang rangka. Habis itu bikin tembok. Baru habis itu pasang atap. Nah, ini berarti masuk level 2. Nah, level 3, subtugas atau elemen dari komponen pekerjaan. Ini dalam slide ini diambil contoh pembuatan tembok. Level 1, level 2. Level 3-nya pembuatan tembok, ngapain saja? Pembuatan tembok itu ada pemasangan batu bata. Terus nanti ada apa lagi gitu, masang batu bata, masang apa. Ini diambil contoh salah satu aja. Nah, kemudian level 4-nya paket pekerjaan atau aktivitas dari sub level 3 ini tadi. Berarti habis masang batu bata ngapain? Yang lapisi semen. Sehingga ini ada level 1, level 2, level 3, level 4. Ya. Kalau sampai dengan level 2 saja, ya berarti mulai dari rumah sampai dengan penggalian ini, baris yang kedua ini. Bisa saja, tetapi nanti apakah ini cukup jelas? Membuat tembok tuh macam-macam loh aktivitasnya loh, apa saja uraikan. Nah, itu makanya butuhnya WBS itu untuk supaya lebih jelas aktivitas apa sih yang dikerjakan, tidak hanya dalam batas angan-angan tetapi ditampilkan dalam bentuk dokumen. Ya. Saya ambil contoh yang berikutnya lagi. Ini konstruksi rumah. Hampir sama ya, level 1, level 2, level 3, level 4, mobilisasi itu mulai dari gali, beres-beresin rumahnya, beres-beresin halamannya yang mau dibangun, apa segala macamnya. Terus kemudian bikin pondasi, bikin bikin strukturnya apa, kemudian bikin rangkanya, lalu baru project close out, jadi penyelesaiannya proyek. Nah, di sini ada gambar contoh level 3 diambil dari membuat strukturnya. Membuat strukturnya tuh apa saja yang dibuat? Framing jadi membuat rangka dasarnya, kemudian membuat atap, lalu interior, eksterior. Levelnya, yang interior tuh apa sih yang dikerjakan? Jadi karena ini adalah home construction, bukan home decor ya. Ini beda ya, home construction sama home decor. Maka interiornya home construction adalah ya urusan mekaniknya, urusan elektriknya, urusan perpipaan,
urusan pelapisan tembok serta baru dekorasinya. Ya, jadi ada level 1, 2, 3, 4 yang memperjelas apa saja yang dikerjakan nanti. Ini baru interior ya, nanti roof ada sendiri, framing ada sendiri, eksterior ada sendiri. Demikian juga dengan mobilization nanti ada sendiri ureanya, foundation ada sendiri dan seterusnya. Ya. Saya tunjukkan lagi contoh berikutnya. Nah, ini adalah proyek konstruksi. Ya, jadi bukan rumah tetapi konstruksi secara umum. Di sini ada level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Ya, 1, 3, 2. Oh, sorry, levelnya ini cuma 3 nih. Level 1, level 1, level 2, level 3. Cuma 3 level ya. Cuman ini 3 levelnya itu ada 3 pekerjaan. Mari kita lihat. Untuk level 1 berarti proyeknya proyek konstruksi. Kemudian level 2-nya berarti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, level 2. Lah, level 3-nya adalah 1.21. 1.22, 1.23. Ini termasuk dalam level 3. Kenapa? Kalau level 4 harusnya kan dia 1.2.1.1 kan gitu kan ya. Lalu 1.2.1.2 itu baru level 4. Tapi kalau kayak gini berarti kan ini masih level 3. 1, 1.2, 1.2.1. Nah, ini masih level 3. Nah, belum sampai ada yang 4 digit lah gampangnya gitu. Nah, ini contohnya. Maka masing-masing akan punya pekerjaan sendiri. Esensi menggambarnya bebas ya, esensi bentuknya itu bebas. Yang penting terbaca saja levelnya sampai di level berapa saja. Ya. Kemudian ada juga yang, nah ini simple nih, WBS for bicycle. Jadi dia memang tidak tergambar kodenya. Tidak tertulis kodenya, tapi langsung dalam bentuk pakan. Kalau kayak gini sudah bisa kelihatan bahwa ini level 3 kan. Ada 3 level. Level 1 proses pembuatan sepeda atau perakitan sepeda. Kemudian level 2, lalu ini level 3. Pada level 1 pembuatan sepeda. Level 2-nya itu ada membuat frame, membuat gear, membuat roda, kemudian membuat rim atau merakit ya. Membuat frame, merakit gearnya, lalu roda dan rem. Sedangkan untuk membuat frame itu dibutuhkan rakitan handlebars, bodi, dan tempat duduk. Sedangkan untuk rakitan gear itu membutuhkan rakitan sprocket dan shifter. Nah, untuk membuat roda itu membutuhkan rakitan tires, ban, kemudian rim, lalu ada spokes. Demikian juga dengan brakes. Jadi ini kalau dilihat ada level 1, level 2, level 3. Ya. Basically sih kalau kita tangkap mirip-mirip ini ya, mirip-mirip bill of material ya. Cuman bedanya kan bill of material itu menunjukkan komponennya sampai dengan level materialnya. Kalau ini lebih kepada uraian pekerjaannya apa gitu ya. Uraian pekerjaannya apa. Gitu. Jadi kalau bill of material kan kursi berarti kaki kursi, kemudian palangan, sandaran misalnya. Tetapi kalau WBS itu lebih kepada pembuatan kaki kursi, pembuatan sandaran, pembuatan palangan. Jadi lebih kepada aktivitasnya ya, bukan pada level komponennya gitu ya. Maka WBS for bicycle ini kalau lihat dari gambarnya itu akan kalau yang ini ya khusus slide ini akan seperti kayak bill of material. Maka sebenarnya ini kan pembuatan frame atau perakitan frame, pembuatan gear, pembuatan roda gitu. Jadi lebih ke aktivitasnya ya. Kemudian nah ini. Jadi menyusun WBS itu tidak perlu dikerjakan dengan manual. Artinya bahwa khusus untuk aktivitas project atau aktivitas proyek sudah ada aplikasi yang dapat membantu aktivitas para pelaksana proyek atau tim proyek. Namanya adalah Microsoft Project. Nah, Microsoft Project ini memang terpisah instalasinya dari Office. Jadi dia berbeda dengan Office. Jadi mesti download terpisah lah. Gambarnya seperti itu. Download terpisah. Dimulai dari membuat WBS, membuat penjadwalan, ngitung resource, membuat Gantt chart juga akan
bisa sangat mudah dibantu dengan MS Project ya. Pada slide ini saya tunjukkan link untuk cara membuat WBS dengan menggunakan MS Project. Maka saran saya Anda mendownload Microsoft Project lalu Anda menginstal di dalam laptop Anda untuk dapat mengikuti perkuliahan ini berikut-berikutnya ya. Karena perkuliahan ini nanti akan ada Excel dan juga MS Project ini yang akan kita pakai ya. Maka untuk saat ini di WBS kita akan menggunakan Microsoft Project khususnya untuk membuat WBS. Ada bantuan untuk bagaimana cara membuat WBS dengan Microsoft Project, link sudah saya sampaikan di slide ini ya. Baik, saya rasa begitu. Terima kasih untuk materi hari ini. Materi untuk membuat WBS nanti akan ada latihan di Bella, kemudian Anda cek saja yang ada di Bella untuk kemudian dikerjakan di Microsoft Project ya. Saya tidak bisa memberikan link downloadannya karena karena cukup besar. Kalau saya downloadnya ini Microsoft Project 2016 kalau yang saya pakai ya 2016. Jadi dan itu pun juga tidak ada activity key-nya, jadi product key-nya juga tidak ada gitu. Jadi saya masih nyari product key, jadi semoga Anda bisa lebih kreatif dari saya dalam mendownload, karena yang saya download ini belum ada activity key-nya ya. Oke, saya rasa begitu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Salam sehat selalu teman-teman. Tuhan memberkati.